Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Diana Eva Komaria dalam pembelajaran IPS. Tahukah kalian bahwa upacara bendera itu bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap tanah air? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Subbab pertama adalah masa kemerdekaan. Ada 4 poin yang akan dibahas: 1. BPUPKI, 2. PPKI, 3. Peristiwa Rengas Dengklok, 4. Perumusan proklamasi. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pembentukan BPUPKI, 2. Menjelaskan pembentukan PPKI, 3. Menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok, 4. Menganalisis perumusan proklamasi. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Banyak daerah jajahnya yang jatuh ke tangan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang berusaha mencari simpatik atau dukungan dari negara yang dijajah, termasuk Indonesia, dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai pembuktian janjinya, Jenderal Koiso mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dikenal juga dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Wetjodiningrat. Anggotanya sebanyak 63 orang. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. 1. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 3 tokoh penggagas rumusan dasar negara yaitu 1. Mr. Muhammad Yamin. Waktu penyampaian adalah tanggal 29 Mei 1945. Gagasan: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Waktu penyampaian pada tanggal 31 Juni 1945. Gagasan: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Waktu penyampaian 1 Juni 1945. Gagasan: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan 5 sila dasar yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Menjelang akhir sidang, BPUPKI belum menemukan rumusan dasar negara yang tepat, maka dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan anggotanya sebanyak 9 orang. Tugas Panitia 9
adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Charter atau Piagam Jakarta yang menjadi Pancasila seperti sekarang ini. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI memutuskan 3 hal: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Tokoh PPKI: 1. Ketua adalah Insinyur Soekarno, Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta, Penasehat Mr. Ahmad Subarjo. Keanggotaan PPKI pada awalnya 21 orang, kemudian ditambah 6 sehingga menjadi 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada pemerintah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang terdengar oleh kelompok pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Hairul Saleh. Kelompok pemuda segera menemui Soekarno-Hatta dan mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Akan tetapi, hal ini tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Adanya perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan proklamasi membuat golongan pemuda sepakat membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Sesampai di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk memproklamasikan kemerdekaan menunggu pernyataan resmi dari Jepang. Pada situasi seperti ini, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan Soekarno-Hatta tentang kekalahan Jepang, sehingga akhirnya Soekarno dan Hatta bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta tiba kembali ke Jakarta pada jam 11 malam dan langsung menuju ke kediaman Maeda untuk merumuskan proklamasi. Konsep proklamasi. Proklamasi ditulis oleh Soekarno. Kalimat pertama merupakan usul dari Ahmad Subarjo. Kalimat terakhir merupakan sumbang pemikiran dari Muhammad Hatta. Yang memberikan usul agar ditandatangani atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Anak-anak, sekarang kita lihat perubahan naskah yang ditulis tangan dengan naskah yang diketik. Kata tempo diganti menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Jakarta 17/8/05 dirubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, anak-anak, ini adalah contoh naskah proklamasi yang diketik dan naskah proklamasi yang ditulis tangan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.